tidak ada sedikit pun aku sakit pada hamil, nggak ada sama sekali. Kemudian anakku lahir secara sesar, lahirnya kata dokter sehat ya, kata dokter sehat, berat badannya oke. Kemudian tidak ada ciri-ciri kelainan jantung pada saat itu. Kemudian seperti ibu pada umumnya 3 hari langsung pulang ke rumah. Saya juga beraktivitas seperti biasa, tumbuh kembang anakku juga berjalan dengan baik. Pada saat usia 5 bulan, waktu itu dia mulai batuk biasa. Gitu. 5 bulan ya? Benar. 5 bulan itu mulai batuk, saya mulai bingung nih, ini anak kok mulai batuk itu lama ya sembuhnya gitu. Langsung dibawa ke dokter anak, waktu itu dokter anak bilang, oh mungkin karena alergi gitu. Akhirnya diobati, di nebulizer. Kemudian setelah itu ada 1 minggu kayaknya ya, sehat lagi. Tiba-tiba di hari puncaknya itu malam-malam, dia sesak, kemudian tiba-tiba biru, kemudian keringetan, langsung dibawa ke IGD dan langsung koma. Langsung koma? Iya, langsung koma. Saturasi drop 10. Iya, 10. Saturasi langsung drop 10. Aku juga shock banget, sampai orang IGD bilang, ini kok bisa begini gitu. Saya juga bingung, padahal waktu itu di rumah aku udah ngelakuin apa yang dianjurkan sama dokter sebelumnya gitu. Aku nebulizer di rumah, aku jaga gitu. Tapi tiba-tiba shock, langsung masuk ventilator. Kemudian 1 kali 24 jam, anakku langsung koma, nggak bisa diapa-apain lagi waktu itu. Dokternya menyerah, rumah sakitnya menyerah. Tahu nggak Pak Diko? Kami hampir tiap malam dokter hanya manggil kami kritis loh. Bu, Pak, tolong di pintu, anakmu kritis. Coba. Itu berbulan-bulan, itu ngeri loh Pak Diko. Itu masa gimana ya? Nggak tahu lagi, nggak ada yang bisa dipikirin gitu loh. Nggak ada yang bisa dipikirin selain anakku di dalam gitu loh. Pokoknya kami tuh hanya menunggu aja gitu. Tiba-tiba dokter bilang lagi, pilihan terberat lagi tuh, tahu nggak Pak Diko apa? Bu, saya akan suntikkan obat dari tangan dia. Kalau nggak disuntikkan, dia gagal jantung. Kalau disuntikkan, tangannya akan terbakar. Itu, wah, terus suami saya ngomong gini, Dok, kalau tangan anakku kebakar kayak mana gitu loh. Gimana? Gitu. Itu ada fotonya juga tuh, tangannya terbakar. Dan dokter bilang, nanti kita operasi loh katanya. Nanti kita operasi. Terus saya bilang, terus kalau dioperasi gimana gitu loh. 1 step aja belum kelar. Terus tiba-tiba tangannya mau dioperasi. Pagi-pagi jam 5 kami dipanggil, tangan anakku terbakar sampai berubah. Oh. Ya. Oh, itulah foto yang lubang itu, tangannya karena di itu ya? Iya. Tapi nggak gagal jantung jadinya ya? Iya, benar. Tapi bagi dokter itu adalah pertama sekali anak yang terjadi seperti itu selama dia jadi dokter. Jadi belum pernah ada case seperti itu gitu loh. Akhirnya dokternya datang, cuman bilang apa? Maaf ya, Papa Mama Aron, saya nggak tahu seperti ini dan belum pernah kejadian seperti ini gitu. Akhirnya aku bilang, kami bisa apa gitu loh kan, nggak bisa apa-apa. Aku bilang, iya nggak apa-apa, tapi bersyukur ini anak saturasinya naik 40%. Jadi memang nggak ada pilihan. 40% juga masih di bawah loh itu. Iya, masih hidup dia 40% Pak Diko. Makanya kata dokternya selalu sama aku, jangan terlalu banyak berharap. Angka hidupnya ya 10%. Oke. Lalu kapan sampai dokter akhirnya mulai ketemu diagnosanya? Waktu itu setelah 2 minggu dia mulai naik saturasi di 60%. Akhirnya waktu itu dia bilang, aku nggak bisa eko, katanya, nggak detail gitu loh. Nanti kita pindahkan untuk MRI. Akhirnya setelah 1 bulan waktu itu, dia udah mulai naik saturasinya, napasnya juga udah bisa bernapas pakai oksigen, tapi belum bisa bernapas sendiri ya Pak Niko. Harus pakai oksigen. Kemudian dicek setelah di 2 bulan itu, baru kelihatan kalau dia kelainan jantung. Jadi kalau Aron ini sebenarnya termasuk kelainan jantung yang langka dan juga sangat komplit. Jadi dia itu mempunyai 4 kelainan sekaligus, namanya TOF, tetraovalom. Itu adalah kelainan jantung yang sangat komplit.
Kemudian yang kedua dia itu PIFS, pulmonary arterinya tuh nggak ada. Pembuluh darah penghantar dari jantung ke paru-paru itu Tuhan tidak ciptakan. Aku ingat banget kata dokter gini, Mami Aron, Papa Aron, Tuhan tidak ciptakan pembuluh darah Aron. Tuhan tidak ciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan Aron tanpa pembuluh darah pulmonary artery. Gitu. Yang dari jantung ke paru-paru. Iya, tidak punya sama sekali. Jadi dia itu hidupnya ya nggak pakai pembuluh darah itu. Terus Aron ini juga punya bocor jantung. Bocor jantungnya itu juga cukup banyak, kata dokternya, dan juga sangat besar. Gitu. Jadi planning kami cuma satu, kita hanya bisa bersihkan dulu parunya, dia bisa bertahan hidup dulu, baru nanti kita coba rujuk atau mungkin kita coba untuk perbaiki atau evaluasi jantung. Itu aja. Tahun lalu Pak Niko kami udah habisin 1,5 M. 1,5 M. Itu diapain aja? Maksudnya apakah udah dioperasi satu-satu itu kah? Step by step-nya? Iya, pasang ring, pasang balon jantung, dia hidup di sana. Kemudian pernah juga, kan waktu itu yang setelah step pertama ini, itu kan udah pasang ring dan balon ya. Jadi aku udah merasa keluar dari rumah sakit, waktu itu dia udah mulai bernafas, gak biru lagi. Dulu kan dia biru banget, umurnya 8 bulan, berat badannya hanya 4 kilo. 4 kilo ke 8 bulan. Bayangin 8 bulan itu dipasang ring, dipasang balon jantung, dengan dokter bilang nggak berhasil juga. Tapi dibilangnya ini juga udah bersyukur lah, masih ini masih ada 50% gitu kan. Jadi setidaknya bisa lah anak aku bernapas loh Pak Niko, supaya bisa bernapas loh. Setelah kami pulang itulah di cuman 2 bulan doang bertanya Pak Niko, dia nggak biru. Oh, ternyata cuma 2 bulan aja bertahan dari semua operasi itu, bisa nafas dengan baik gitu ya, maksudnya gitu kan. Tiba-tiba biru lagi kan, kurang oksigen kan. Iya, betul. Jadi kayak 2 bulan aku bisa tertawa Pak Niko, kayak 2 bulan aku bisa melihat dia tersenyum. Setelah itu rawat inap lagi, infeksi paru lagi, sesak lagi, kritis lagi, infeksi lagi, setiap minggu, setiap bulan. 1 bulan dia pasti rawat inap karena bronkopneumonia, infeksi paru. 1 minggu pasti ada 5 hari kami ke rumah sakit. Yang pertama itu biasanya infeksi pencernaan, muntah, dehidrasi, demam, batuk, flu, itu pasti terjadi. Dari itu stres banget loh, kayak orang gila gitu loh. Aku tuh pedagang loh, kalau nggak jualan nggak makan gitu loh. Yang masih berjuang untuk anakmu, aku cuma bilang satu hal aja. Ketika kamu gendong anakmu, ketika kamu berjuang untuk anakmu, percayalah, rezeki itu akan ada. Ketika kamu menyebarkan AFC ini, rubahlah niatmu. Ketika aku meniatkan uang, aku nggak dapat uang. Tapi niatkanlah bagaimana ketika kamu menyebarkan AFC itu, sebarkanlah bahwa ada loh nyawa yang tertolong berkat AFC ini. Dan juga ini loh anakku juga salah satunya gitu. Aku pengennya seperti itu ya buat teman-teman semuanya, apalagi bagi yang pejuang jantung yang mungkin hadir hari ini. Di grup aku Pak Niko ada 80 anak yang pejuang jantung yang sudah konsumsi AFC. Pada kesempatan kali ini aku apresiasi kalian. Hari ini ada temanku yang kateterisasi, yang pendarahan. Pada saat kateterisasi, tapi puji Tuhan 2 hari udah bisa pulang. Thank you banget buat kalian yang mau berjuang dan percaya bahwa AFC ini bukan Tuhan, tapi perpanjangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan kalian. Setelah minum AFC sekarang dia udah hampir nggak pernah ke rumah sakit lagi. Dia paru-parunya sudah dinyatakan dokter bersih. Jadi kami sekarang fokusnya hanya memperbaiki jantungnya saja. Gitu. Jadi sebelum dikonsumsi keadaan anak ini seperti apa? Oh iya, sebelum dikonsumsi fisiknya tuh lemas, kepalanya masih goyang-goyang. Sekarang umurnya itu 1 tahun hampir 8 bulan. Dia udah mau berdiri, udah bisa berdiri sendiri. Sebelumnya dia itu divonis dokter, sebelum koreksi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kakinya dulu kecil, sekarang udah besar nih. Itu udah bisa pakai sepatu. Dulu dia nggak bisa pakai sepatu karena nggak ada yang muat. Sekarang udah bisa. Udah bisa jalan. Cara konsumsinya udah bisa berdiri ya? Udah bisa berdiri sekarang. Gitu. Jadi kira-kira berapa banyak dia konsumsi? Ya dia sudah mau ke 8 paket.
rutin. Dok, ini baby Aaron sudah diperiksa, terbukti bahwa sel-sel jantungnya terbentuk. Apalagi dari plastik. Nah itu gimana dok dari sisi medis dok? Jadi yang pertama ini kan AFC ini kan nutrisi ya, superfood. Jadi terapi nutrisi atau ini kan tetap ya, ini adalah obat termasuk medis ya, tetapi golongannya suportif. Nutrisinya langsung nih ke stem cell, di mana ingat ya, kalau misalnya kelainan jantung bawaan ya spesifiknya, jadi pertumbuhannya itu tidak terjadi, sehingga harapannya kita nge-boosting, kita stimulasi stem cellnya, harapannya yang tidak tumbuh tadi itu bisa berkembang. Alhamdulillah keajaiban terjadi, dan Aaron tetralogi velet loh, ini kelainan jantung yang Ini paling kelainan jantung yang termasuk langka ya dok ya? PIMS. Ya, yang langka alhamdulillah itu bisa sehat ini survive tuh hebat, luar biasa. Memang produk AFC ini luar biasa ya. Kita semua mudah-mudahan bisa menyebar informasi ini, dan semoga banyak juga yang bisa terbantu.